Oke, sebelum kita masuk mengenai hal yang lebih spesifik, yaitu adalah marketing atau sales script yang akan membantu teman-teman semua, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih yang kita sedang rencanakan untuk promosi KUKA di akhir tahun. Masih dalam rangka pandemi tentunya, kita semua ngerti ya bahwa keadaannya itu masih belum berubah drastis begitu jauh. Terlebih untuk hiburan layar lebar, bisa teman-teman simak di sekitar, memang banyak bioskop atau sinema yang sampai saat ini masih tidak beroperasi. Mungkin di sebagian titik sudah ada yang mulai buka operasi, namun itu juga nggak 100%. Maka dari itu kita sebagai TV, kita ini memiliki peluang yang cukup tinggi karena kita bisa bawa sinema ke rumah. Sebenarnya tagline-nya adalah itu, bring cinema to our home gitu kan. Dan ini hanya TV aja nih yang bisa melakukan ini, karena seperti yang teman-teman tahu ya, baik itu tablet maupun itu handphone, itu biasanya nggak akan lebih puas pengalaman nontonnya dibandingkan TV. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada, saya rasa ini adalah peluang besar untuk kita semua, dimana kita nggak boleh pesimis nih dengan adanya pandemi. Justru ini adalah peluang yang bagus untuk kita bisa memasarkan TV. Makanya kenapa selaras dengan ini kita juga lebih mengutamakan atau lebih merekomendasikan big size. Karena itu yang lebih mendukung pengalaman nonton dengan lebih enak lagi, dengan lebih bagus lagi, karena resolusi layarnya pasti jauh lebih baik. Oke, kurang lebih ilustrasinya akan seperti ini ya, dimana nanti keluarga di rumah ataupun bisa jadi pasangan yang baru menikah itu enjoy banget berada di rumah. Jadi ketika kita diam di rumah itu nggak jadi hal yang membosankan lagi. Apalagi di akhir tahun, mungkin kita bisa benar-benar bikin suasana di rumah itu jadi lebih hidup dengan TV KUKA pastinya. Oke, tujuan kita adalah kita punya misi sell bigger, sell higher, gain bigger. Jadi yang teman-teman juga pasti rasain benefitnya, semakin kita jualan TV dengan layar yang lebih besar, tentu insentifnya juga lebih tinggi. Jadi nggak ada salahnya teman-teman, dari segi profit, dari segi marketing side, ini semua benar-benar win-win solution untuk kita ya. Kemudian kita ada perbandingan lah ya dari kompetitor dengan Skyward. Tentu aja bisa teman-teman simak di layar bahwasannya kita tidak kalah terlalu jauh. Kita juga mempunyai pangsa pasar tersendiri, dan yang terlebih-lebih adalah kalau di Huawei sudah mengeluarkan 5G, kita juga mempunyai strategi marketing yang baru yang bisa disebut dengan 1334. Jadi memang Skyward ini sejauh ini telah memimpin pasar dibandingkan dengan kompetitor. Dapat dikatakan juga bahwa kita tuh adalah perusahaan pembuat tren. Seperti teman-teman ingat dari TV dengan fitur infinity screen gitu kan. Nah, itu juga salah satu andalan dari PT Skyward, dari KUKA, yang mungkin sekarang teman-teman pasti udah sering temuin di TV lainnya. Dengan label-label bezel-less gitu, kita juga salah satu terobosan utamanya sih. Dan khususnya kita juga berpengaruh besar di Indonesia terkait dengan masuknya Android TV. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah 1334 yang dimaksud dari slide sebelumnya. Yang pertama kita berbicara mengenai strategi perusahaan, di mana 1334 ini adalah transformasi dan peningkatan strategi pembangunan dari PT Skyward. Yang pertama itu ada target. Untuk mencapai target penjualan pendapatan, kita memiliki target tentunya. Nah, ini juga yang setiap bulan pasti ada, teman-teman pasti mendapatkan adjustment di sana. Terus juga kita ada strategi cerdas, strategi pintar, dan strategi globalisasi. Kemudian untuk base-nya kita juga mempunyai pabrik ya, khususnya yang di Indonesia itu kita mempunyai pabrik sendiri di Cikarang. Jadi itu juga bisa jadi selling point buat teman-teman di toko-tokonya, bahwa KUKA ini serius di Indonesia. Kita memiliki sumber daya manusia lokal yang juga berarti tandanya kita tuh merangkul ya, kita nggak hanya mencari untung di TV-nya aja. Terus juga ada bisnis pilar kita punya bisnis
yang mendukung gitu, seperti bisnis multimedia, peralatan cerdas, teknologi sistem cerdas, dan bisnis jasa modern lainnya. Ini biasanya memang dikelola sama Skyward Pusat, tapi teman-teman harus percaya diri, berarti Skyward ini perusahaan yang cukup menjanjikan, menjamin, dan bisa menciptakan produk dengan kualitas yang bagus gitu. Oke, dari brand positioning, kita tentunya biasanya selalu compare dengan brand-brand kelas atas, tapi bukan berarti kita adalah kelas bawah. Kalau kita lihat dari bagannya, kita itu udah masuk di tier ketiga yang paling atas. Jadi memang sebenarnya head to head kita tuh udah bisa lah kita dipertimbangkan untuk melawan Sharp, Toshiba maupun Panasonic. Dan kita juga masih memenangkan pasar khususnya untuk di brand Cina ini dibanding dengan TCL khususnya ya, head to head kompetitor kita. Oke, kalau kita mau lihat dari segi price, kita udah menempatkan posisi kita itu adalah memang ya brand China dengan harga yang affordable dan teknologi yang canggih. Itu akan terus kita bawa, karena walaupun sekarang teman-teman mungkin ada adjustment harga ya di toko-toko, kenaikan harga itu juga karena permintaan panel yang sedang tinggi teman-teman. Karena di saat TV ini lagi jadi barang yang cukup dibutuhkan di dalam rumah-rumah, di setiap rumah, di setiap hunian, jadi wajar sih kalau permintaan panel jadi membludak. Itu yang bikin kenapa harga kita lebih naik, tapi itu nggak jadi masalah karena kita di akhir tahun ini punya banyak penawaran yang bisa ngebantu teman-teman promotor semua. Oke. Nah, ini yang saya nggak akan bosen-bosen nih ingetin ke teman-teman tentang display dari wall rack atau island yang bagus gitu, yang merepresentasikan informasi dengan sangat jelas. Jadi juga penempatan TV-nya, kalau sesuai dengan rekomendasi slide yang teman-teman lihat, memang TV-TV unggulan atau TV-TV best seller kita itu kita taruh di rak yang paling atas, yang ukurannya lebih besar. Jadi dari jauh itu orang-orang pelanggan yang datang itu bisa langsung lihat betapa cantiknya desainnya, betapa tajam kualitas layarnya misalnya, atau betapa canggihnya kualitas suaranya kayak gitu. Jadi memang kalau dari jauh itu kelihatan aja deh gitu tampilan desainnya. Dan jangan lupa teman-teman harus ikutin display standar yang sudah ditentukan oleh Bapak Dimas dan juga Bapak Rahman. Jadi buat di toko kalau bisa tuh semua topper sidernya terpasang dengan baik. Ini juga komunikasi nonverbal ya teman-teman, yang akan membantu teman-teman semua supaya nggak perlu capek-capek lagi. Mungkin ketika memang ada pelanggan yang benar-benar cari TV tuh dia udah pasti bisa lihat. Karena kalau yang sekarang kita bisa jual nih komunikasi nonverbalnya dari TV kita dibanding brand lain, itu udah pasti desainnya. Karena desain kita terlihat elegan teman-teman, dan juga pastinya bezel-less di TV kita yang baru. Itu harus kita banggakan sih, harus kita benar-benar pajang di wall rack kita dengan topper sider yang baik. Karena semua informasi-informasi penting bisa langsung terbaca sendiri. Kalau teman-teman mungkin sedang ke toilet atau bagaimana dan ada orang yang lihat, itu dia bisa langsung baca dengan jelas. Dan yang kedua juga nggak kalah penting adalah demo yang diputar gitu kan. Demo yang diputar itu harus benar-benar menonjolkan fitur dari TV yang ingin kita jual. Nah, di training sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai demo now. Nah, saya harap semua teman-teman yang TV COC-nya udah ada di toko dan sudah terdisplay dengan baik, selalu sedia file demo now. Saya tidak minta untuk demo now ini di looping terus. Mungkin kita bisa pakai looping yang sesuai dengan standar toko ya. Kalau lagi nggak ada pelanggan tuh, misalnya ada beberapa toko yang pengen displaynya sama semua gambarnya, itu silakan. Tapi fungsi demo now ini apa sih? Fungsi demo now ini ketika teman-teman ingin menjelaskan secara personal ke pelanggan. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi gitu ya. Di demo now ini ada 10 demo yang bisa teman-teman mainkan, bisa teman-teman tunjukkan, dan 10 demo ini kurang lebih sudah mewakilkan, sudah terangkum dari kelebihan TV kita. Jadi dari segala upgrade perubahannya ini sudah ada di demo now ya. Dari kontrasnya yang lebih baik, saturasi warna yang lebih full, kualitas suara yang sudah kita update di CUC 7500 nih, kita sudah memiliki treble dan bass yang lebih stabil lagi.
Dan juga pastinya Cameleon Extreme, dimana menonjolkan fitur Super Clarity atau gambar di TV itu semakin jelas lagi. Ini jangan sampai lupa, bener-bener harus ready di TV display khususnya. Dan saya juga minta siapin juga di flash disk. Jadi in case TV-nya mungkin error, kita perlu reset ulang, kita masih selalu punya datanya di flash disk. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita untuk bisa jualan size lebih besar dengan lebih mudah? Teman-teman mungkin di sini di training kali ini saya hanya akan menyampaikan 5 poin, ini juga terbatas. Buat teman-teman yang mungkin bisa cari lebih dalam lagi informasinya, atau teman-teman punya pengalamannya, bisa bantu saya tulis semuanya di kolom komen ya, karena itu akan jadi penilaian training poin plus juga. Yang pertama akan kita bahas, pastinya dengan size yang lebih besar cakupan menonton akan lebih luas dan juga resolusinya lebih bagus. Spesifikasi yang dibawa juga pastinya lebih unggul dibanding TV yang kecil ya. Dan juga ada mungkin di dalam TV-TV besar itu fitur-fitur eksklusif yang tidak ada di TV-TV lainnya. Dan sudah pasti teman-teman, saya lebih merujuk kepada Android TV ya untuk akhir tahun nih nge-pushnya ke teman-teman semua. Jadi udah pasti TV ini multifungsi. Tuh. Kita bahas satu-satu dari yang best view reach atau yang jarak nontonnya cukup. Di sini teman-teman bisa pakai script. Halo kakak, mau bawa pulang TV supaya ada bioskop di rumah, atau hal lain sebagainya lah yang teman-teman bisa kata-katanya lebih dikemas lagi, teman-teman bisa lebih baik lagi. Intinya adalah di sini saya ingin menonjolkan bagaimana kita menawarkan bahwa TV kita ini bisa alih fungsi, tidak hanya untuk nonton sinetron, tidak hanya untuk pajangan di ruang tamu, nggak kayak gitu, tapi TV kita juga udah bisa menyediakan tayangan tontonan internasional selama memang disupport dengan berlangganan ya dari customernya. Kita udah punya Netflix, kita udah punya YouTube, kita udah punya video.com, kita udah punya View yang bisa kita install juga. Itu adalah paket lengkap untuk mindahin bioskop ke rumah. Jadi teman-teman bisa pakai tip and trick ini, teman-teman bisa lihat di layar gimana percakapan yang baiknya. Dan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan sugesti pertama kepada pelanggan bahwa TV ini adalah pilihan tepat, karena ini incinya besar, karena cakupan menontonnya luas. Jadi kan untuk penonton yang luas itu penontonnya nggak sepi ya, jadi memang ini untuk family, untuk orang yang di rumah, bukan untuk personal. Jadi sifatnya adalah nonton bareng, ya ini bioskop ini. Makanya ini pas banget buat teman-teman semua promosiin dengan marketing script seperti ini. Oke, selanjutnya udah pasti kalau TV di atas 50 inch atau big size kita bisa katakan TV itu 4K. Nah, menariknya KUKA selalu menawarkan TV 4K dengan harga yang kompetitif, dengan harga yang terjangkau. Ini juga bisa jadi selling point kita. Mungkin nggak semua orang yang datang ke toko itu ngerti apa itu maksudnya 4K resolusi. Mungkin buat dia yang gamers, bukan buat dia yang gadget reviewer, gadget lovers, dia akan ngerti tentang resolusi 4K. Tapi buat ibu-ibu yang mampir, itu nggak apa-apa, bisa dijelasin mengenai ketajaman layar Cameleon Extreme juga. Ini kan terkait juga, udah 4K, udah HDR10, kita support lagi dengan prosesor gambar yang lebih memukau. Ini adalah contoh script singkatnya, tapi teman-teman bisa tentunya kembangin sendiri. Ini selling point yang teman-teman gak boleh lupa, karena memang TV kita ini bukan 4K yang abal-abal, khususnya di CUC 7500 4K-nya bisa dibuktikan. Teman-teman bisa buktikan di YouTube, bisa juga di Netflix. Jadi memang ini sudah kompatibel 4K yang asli gitu. Teman-teman harus tekanin itu kepada para pelanggan. Dan juga teman-teman harus membiasakan mengatakan bahwa TV kita adalah TV yang luxury atau TV yang elegan dengan harga yang terjangkau. Kita bisa pamer nih di TV CUC 7500 ini karena kita sudah memiliki Android system yang terupdate, yaitu Android 10. Ini harus di highlight, nanti kan pasti ada yang nanya, apa bedanya sih dengan Android series sebelumnya? Ini yang harus teman-teman pelajari lebih dalam, teman-teman harus kulik. Tapi secara garis besar Android TV itu pasti sudah, yang Android 10 itu udah pasti lebih cepat. Dia juga udah include dengan kodek terbaru, yaitu kodek FE1. Dimana maksudnya kodek FE1 ini adalah ketika kita sedang streaming film, itu
streaming datanya tuh bisa kita kompres sekitar 45-50%. Jadi udah pasti lebih cepet, streaming yang gak nge-lag, dan kita bisa puter kualitas 4K dengan kompresan tanpa mengurangi kualitas 4K-nya tersebut. Jadi biasanya video 4K itu berat sekitar 2 GB gitu misalnya, tapi ini akan terbaca di TV Full HD aja untuk streaming datanya. Namun tetap yang diputar adalah kualitas 4K, jadi tidak menurunkan kualitasnya, tetapi yang dikompres adalah bitrate datanya. Ini benar-benar keren banget buat teman-teman coba. Teman-teman demoin aja silahkan di YouTube, dan teman-teman lihat kodek yang dipakai seperti apa. Teman-teman bedain sama TV sebelah yang masih menggunakan Android 9, itu udah pasti kalah telak dengan kualitas internet jaringan yang sama. Nah, ini adalah poin plus yang bisa kita angkat. Selain itu, Android 10 udah pasti ketika nanti di kemudian hari ada banyak aplikasi-aplikasi baru yang hanya support di Android 10, tentu aja itu bisa dilihat di TV kita ya. Mungkin nanti ada pesaingnya Netflix dan lain sebagainya, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi yang jelas untuk multimedia kita udah sangat kompatibel. Nah, teman-teman juga boleh nih bisa lakukan demo-demo singkat yang hasil dari training-training saya ya. Contohnya adalah kita bangga sekali dengan kita memiliki Cashplay yang sangat multifungsi di iOS dan juga di Android. Ini juga bisa di-highlight. Demo Now tadi yang saya udah bilang bisa digunain di sini. Semua kelebihan TV kita yang teman-teman tahu, yang mungkin teman-teman keep sendiri menjadi selling point sendiri, silahkan dilontarkan, silahkan ditunjukkan kepada para pelanggan yang terkait dengan big size kita. Ini sebenarnya salah satu contohnya seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah saya sebenarnya mengarah ke Cashplay. Jadi teman-teman harus pahamin dulu aplikasi Cashplay-nya dengan segala kelebihannya. Kalau yang saya rasakan adalah kita bisa melakukan banyak hal ya di Cashplay ini. Jadi dengan satu aplikasi udah cukup mengcover kita kalau mau sharing-sharing dari handphone kita ke TV. Itu udah bener-bener convenient banget, atau udah bener-bener sangat simple. Bisa kita beritahu satu persatu fitur-fiturnya. Kemudian TV kita itu udah TV yang serbaguna banget. Bisa dipakai untuk apapun kebutuhan yang diinginkan, seperti untuk meeting. Kita bisa kompatibel, kita punya wifi, kita punya bluetooth 5.0 juga. Itu yang bikin TV kita semakin multimedia friendly lagi, semakin multifungsi lagi. Bisa pairing dengan device-device, kurang lebih 7 device. Kita juga punya USB slot, HDMI slot. Itu juga membantu supaya TV kita itu tidak hanya sekedar menjadi TV biasa. Nah, di sini banyak banget yang bisa dimainin, teman-teman. Mungkin bisa saranin ke para pelanggan supaya memiliki flash disk yang di dalamnya ada film-film 4K yang ingin ditonton, dan itu bisa ditonton secara offline ya, alias tidak menggunakan internet. Tinggal colok aja, dan TV kita yang kece ini layarnya, tampilannya pasti bisa menyuguhkan film yang bikin nyaman keluarga, menghibur keluarga, seperti itu. Jadi benar-benar kita selalu kaitkan dengan film, dengan movie, karena memang tema kita di akhir tahun ini adalah kita ingin jual big size untuk memindahkan bioskop ke rumah. Teman-teman gak usah tidak percaya diri, gak usah minder karena adanya offline. Karena menurut data yang saya dapatkan, banyak sekali orang yang mampir ke online, mampir ke situs berita, itu hanya untuk mengecek kira-kira dia akan memutuskan beli TV yang mana. Dan dia tentu akan sadar ya, karena ini sifatnya adalah dia membeli elektronik, dia akan lebih hati-hati biasanya. Seperti kita lihat di layar nih, banyak juga orang-orang yang masih ingin melihat unitnya secara langsung, masih ingin coba, atau bahkan mereka simple mau beli TV tapi nggak ngerti apa-apa. Mereka lebih percaya dengan promotor-promotor di toko. Makanya ini kenapa saya tekankan untuk promotor semua supaya jangan berhenti belajar dan cari ilmu, karena ini akan jadi poin plus banget buat kalian menjelaskan tentunya kepada para pembeli, baik itu yang udah pro ataupun yang nggak ngerti TV sama sekali. Nggak ada masalah, teman-teman bisa langsung jelasin. Dan ini saya rasa akan didukung semakin menarik dengan gimmick yang akan kita berikan ya untuk akhir tahun. Kita juga dari tim marketing udah pasti akan memberikan support
Yang pertama yang akan kita kerjakan untuk teman-teman semua, kita akan menyediakan footprint. Udah pasti itu juga berikut dengan X banner ya. Untuk flyer juga pasti ada. Nah, di footprint ini kita bisa benar-benar kasih pengalaman secara nyata bagaimana kira-kira referensi size TV yang baik di ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan pelanggannya masing-masing. Jadi memang nanti ada ukurannya 2 meter, 3 meter, 1 meter, itu TV mana yang lebih cocok. Saya rasa ini sangat membantu. Saya harap ketika material promosinya sudah sampai di toko teman-teman semua, ini bisa dipergunakan dengan baik. Kemudian tidak hanya sampai di situ, kita juga sudah akan bekerja sama dengan aplikasi video tentunya. Untuk support akhir tahun teman-teman, promosinya adalah dengan kita memiliki gratis 3 bulan platinum ya, gratis 3 bulan platinum member video.com. Ini untuk series Big Size saja yang akan disupport, yaitu CWC 7500, S6G Pro, dan CTC 6200. Buat teman-teman semua, dipergunakan dengan baik ini semua alat-alat promosi dari tim marketing. Saya harap bisa sangat membantu, dan juga teman-teman mungkin bisa kasih gamepad ya untuk COC 7500 itu hadiah langsungnya, itu juga salah satu bentuk supportnya. Jadi saya rasa udah cukup banget sih dari kami tim marketing support untuk teman-teman semua. Tapi itu juga nggak akan bisa jalan kalau teman-teman nggak aktif untuk promosiinnya. Mudah-mudahan kita harapkan semuanya lancar untuk promo akhir tahun ini. Dan juga marketing script yang tadi saya bagikan, walaupun singkat, saya harap mudah-mudahan membantu. Juga teman-teman, intinya adalah sebenarnya apa sih? Intinya adalah kita terus melakukannya dengan konsisten. Kita pasti bisa mendapatkan hasilnya, kita harus percaya diri, karena sebagai promotor tentunya kita adalah garda terdepan dari perusahaan ya. Terus juga kita tahu nih, benchmark atau comparison atau komparasi dari brand kita sendiri terhadap kompetitor. Ini akan saya bawakan di training selanjutnya. Kita juga harus mengerti posisi branding kita itu di mana. Tadi saya udah singgung, kita udah nggak bisa dibilang brand kelas bawah lagi. Kita siap bersaing dengan brand kelas atas. Kita sedang memperbaiki itu semua. Kita terus meningkatkan kualitas kita, dan kita juga harus ngerti poin-poin selling dari brand kita sendiri itu apa. Dan kita harus bisa meyakinkan konsumen kita dengan baik. Oke, semangat terus teman-teman. Jangan pernah putus asa, dan kita sama-sama positive thinking untuk akhir tahun ini kita bakalan bisa menangin target kita dengan baik.